Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fabaj, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dengan NIM 105252069 dengan program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pengaruh AI bagi manusia. Seperti hal yang kita ketahui, dunia sekarang dipenuhi dengan teknologi yang bernama AI. Pertanyaannya adalah, apa itu AI? Bagaimana sih cara AI ini bekerja? Dan apa pengaruhnya bagi kita di masa yang akan datang? Sebelum ke sana, sebaiknya kita mengetahui bagaimana caranya kerja AI dan apa pengertian dari AI. Pengertian dan fungsi dari AI bagi manusia. Saat ini, artificial intelligence atau AI banyak diterapkan dan memang menjadi terobosan baru untuk berbagai hal dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pada jenis pekerjaan tertentu, AI dianggap lebih cepat membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut, seperti halnya ChatGPT, yang memiliki jumlah penggunaan sangat tinggi hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pasti kita semua juga merasakan, saat ini semakin banyak saja jenis pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia, kemudian digantikan oleh robot. Meski memang bisa membantu peningkatan produktivitas layanan, namun di sisi lain, keberadaan AI dinilai bisa memberikan pengaruh negatif bagi pekerjaan di masa yang akan datang. Apa itu AI? Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang dibantu dengan menggunakan teknologi. Sejauh ini, masih AI masih tidak sepandai manusia, sehingga pengoperasiannya tetap menggunakan otak manusia. Meski begitu, kecerdasan buatan atau AI ini banyak membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas. Konsep AI ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh seorang ilmuwan komputer bernama Profesor John McCarthy. Kemampuan yang dihasilkan AI ini sebenarnya merupakan kombinasi dari sistem algoritma dengan berbagai teknik, seperti deep learning, machine learning, dan natural language processing. Adapun jenis AI berdasarkan kemampuannya. Hampir semua orang di dunia ini sudah merasakan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh teknologi AI. Sebab pada smartphone yang banyak beredar saat ini juga menerapkan jenis teknologi AI. Berdasarkan kemampuannya, jenis AI yang banyak digunakan ada dua jenis, yaitu yang pertama ada Strong AI. Strong AI adalah sistem kecerdasan buatan yang memiliki kelebihan berupa kemampuan intelektual layaknya manusia, mulai dari pemecahan masalah, pemahaman bahasa hingga pembuatan keputusan layaknya manusia melalui pertimbangan data-data yang sudah terkumpul. Jenis AI ini juga masih terus diteliti dan dikembangkan dan sebenarnya belum bisa dikatakan benar-benar strong AI. Namun, beberapa peneliti menilai bahwa strong AI bisa diwujudkan segera mungkin. Yang kedua adalah weak AI. Weak AI ini memiliki kemampuan terbatas, namun bisa melakukan tugas tertentu, seperti pengambilan keputusan dan pemahaman bahasa. Untuk AI jenis ini umum digunakan untuk kebutuhan aplikasi praktis, seperti misalnya asisten virtual. Selanjutnya adalah cara kerja AI. Bagaimana sih cara AI ini bekerja? Cara kerja AI umumnya adalah dengan menggabungkan sekumpulan data dengan ilmu komputer. Selanjutnya, AI akan menyerap sejumlah data, lalu menganalisanya untuk mengidentifikasi pengenalan pola. Sementara, untuk sistem kerjanya, AI membutuhkan dasar perangkat lunak maupun keras untuk melatih dan menulis algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Model belajar AI ini berdasarkan keterampilan kognitif, seperti penalaran,
pembelajaran, dan koreksi diri. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara AI itu bekerja, kita akan lanjut ke tahap apa sih manfaat AI ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Apakah AI ini benar-benar berguna atau hanya untuk hiburan semata? Nyatanya, pada dunia saat ini, AI ini sebenarnya sebagai eh, asisten yang benar-benar kita butuhkan. Namun, adapun positif dan negatif dari manfaat AI ini. Berikut adalah manfaat AI dari sisi positifnya. AI memang teknologi yang sengaja dikembangkan untuk bisa melakukan berbagai jenis pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia dan memiliki kemampuan belajar hingga berpikir. Pada perkembangannya, AI rupanya bisa berpikir layaknya manusia, sehingga membuatnya juga bisa meniru perilaku manusia. Manfaat AI yang pertama yaitu bisa beroperasi tanpa henti. Jika dibandingkan dengan manusia yang hanya mampu bekerja selama 4-8 jam per hari, maka AI bisa melakukan pekerjaan dengan waktu yang lebih lama, yaitu 24/7 tanpa henti. Berbeda dengan manusia yang membutuhkan istirahat atau pengerjaan pikiran agar bisa bekerja dengan baik, AI tidak butuh istirahat dan tidak akan merasa penat seperti halnya manusia. Yang kedua yaitu mengurangi risiko kesalahan yang dibuat manusia. Kesalahan manusia atau human error adalah istilah yang muncul karena manusia sering melakukan kesalahan ketika bekerja. Sementara, program komputer yang telah melibatkan AI dengan benar ini pasti tidak mungkin akan melakukan kesalahan. Tingkat akurasi yang sangat tinggi inilah yang membuat AI bisa mengurangi risiko kesalahan yang dibuat manusia saat bekerja. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. AI adalah teknologi yang bisa mengambil keputusan dan tindakan jauh lebih cepat dibanding manusia. Saat akan mengambil keputusan, manusia akan mempertimbangkan banyak faktor, baik itu secara praktis dan emosional. Berbeda dengan AI yang bekerja berdasarkan program yang sudah diatur, sehingga bisa menampilkan hasil yang sangat cepat. Yang keempat yaitu membantu pekerjaan yang berulang. Beberapa jenis pekerjaan yang harus dikerjakan berulang-ulang seperti memverifikasi dokumen, mengirimkan ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Melalui teknologi AI ini, pekerjaan ini bisa dilakukan otomatis sehingga manusia bisa bekerja dengan lebih produktif tanpa merasakan bosan dari pekerjaan yang berulang-ulang ini. Yang kelima, membantu aktivitas manusia sehari-hari. AI juga memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya, untuk mencari lokasi, melakukan panggilan, melakukan foto selfie, membalas email, dan masih banyak lagi. Lalu, ada contoh AI yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui beberapa manfaatnya, berikut adalah contoh AI yang tanpa disadari sudah sering kita semua lakukan, kita semua gunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu media sosial. Dalam penggunaannya, media sosial juga sudah menerapkan kecerdasan buatan. Saat kita membuka platform medsos, pasti akan muncul berita dan informasi paling baru. Hal ini tidak bisa dilakukan jika tidak melibatkan AI. Yang kedua adalah search engine. Search engine atau mesin pencari adalah contoh AI yang paling banyak digunakan. Dengan menggunakan kata kunci tertentu, maka algoritma pada mesin pencari ini akan dibantu oleh AI, sehingga bisa memunculkan segala informasi yang berkaitan dengan kata kunci yang dimasukkan tersebut.
Yang ketiga adalah Face ID. Beberapa smartphone memiliki fitur Face ID atau identifikasi wajah sebagai keamanan perangkat. Hal ini tentu ada peran AI di dalamnya, sehingga tidak akan melakukan kesalahan saat mendeteksi. Setelah berbagai macam manfaat untuk kehidupan sehari-hari, adapun dampak buruk AI bagi programmer atau prospek kerja di bidang IT. Di masa yang akan datang, mungkin beberapa hal ini akan mempengaruhi bagaimana prospek kerja selanjutnya untuk para programmer. Yang pertama adalah penurunan keterampilan dasar. Programmer, terutama yang junior, mungkin melewatkan pembelajaran fundamental tentang cara kerja kode atau dibagi manual karena AI mengotomatisasi tugas-tugas tersebut yang dapat menghambat perkembangan karir jangka panjang. Yang kedua adalah ketergantungan berlebihan. Mengandalkan AI secara berlebihan untuk tugas pengkodean dapat melemahkan kemampuan programmer dalam memecahkan masalah secara mandiri dan berpikir kritis. Nah, ini adalah hal yang paling mungkin terjadi, yaitu tergantikannya oleh AI. Hal ini banyak ditakutkan oleh para programmer akan prospek pekerjaannya yang mulai tergantikan oleh AI. Dengan AI ini, bahkan orang awam pun bisa membuat program tanpa harus mengetahui dasarnya. Nah, hal-hal yang sudah kita paparkan tadi adalah hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang ketika kita tidak benar-benar mengetahui apakah AI ini bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari atau malah kita yang akan kalah dengan AI tersebut. Seperti halnya para programmer yang mulai tersingkir karena orang yang tidak mengetahui dasar programming pun bisa membuat suatu program tanpa harus mengetahui fundamentalnya. Itu adalah hal yang terjadi di saat kini. Mungkin sekian yang hanya bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan, kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.